Di minggu yang lampau juga kita telah melihat bahwa kejatuhan manusia ke dalam dosa itu diawali oleh bagaimana Adam sendiri adalah ditentukan menjadi manusia yang pertama kali berdosa. Namun yang tergoda itu adalah Hawa. Oke? Nah, ini yang kemudian menyebabkan kita mesti mengerti bagaimana dosa itu bisa masuk ke dalam seluruh umat manusia adalah lewat Adam. Ya, jadi mungkin kemarin Bu Hotinda juga membagikan bahwa akibat jatuh ke dalam dosa itu sebelumnya manusia saling apa, saling salah menyalahkan satu dengan yang lain, termasuk juga ular, saling salah menyalahkan. Ya, saya juga mau menyapa mana, Bu Marta Mida, selamat sore, dan juga menyapa siapa lagi? Halo selamat sore Bu Marta. Ada orang hilang, mana? Oh, orang hilang maksudnya temannya Denis. Oh, silakan teman Denis ya, tolong dipanggilkan kalau boleh, Sandy. Dan kita juga melihat bahwa ternyata, mmm, ular ya, ular itu ketika jatuh ke dalam dosa ya, kok bisa ditempatkan di Taman Eden ya, dan kemudian dia diperkenankan menggoda Hawa ya, adalah satu hal yang perlu kita ketahui mengapa ia ada di Taman Eden, adalah ular itu adalah salah satu ciptaan Tuhan yang memang ditaklukkan oleh Tuhan kepada manusia untuk dikuasai. Namun justru karena manusia sendiri punya keinginan ya, punya satu keinginan untuk melakukan satu tindakan dan perbuatan yang di luar Tuhan, yang kita kenal itu dosa, maka manusia kemudian kehilangan kemuliaan Allah. Dan sejak saat itu manusia jatuh ke dalam dosa. Dan kemudian kita bisa mengenal dalam 1 Yohanes 2:16, dosa itu adalah keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Sedangkan dosa itu sendiri adalah pelanggaran kepada hukum Allah. Ya, teman-teman, itu yang kita pelajari di minggu yang lampau. Baik, sekarang kita masuk ke dalam sub yang ketiga, definisi dosa. Menurut Alkitab, apakah definisi dari dosa itu? Dalam 1 Yohanes 3 ayat 4 dan Roma 14 ayat 23, dosa itu adalah pelanggaran hukum Allah, dan yang kedua, dosa itu adalah segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman. Baik, mari kita lihat 1 Yohanes 3 ayat 4. Mari kita buka ayatnya. 1 Yohanes 3 ayat 4. Oke. Baik, saya minta Ibu Hotinda untuk baca, kalau bisa, silakan. 1 Yohanes 1 Yohanes 5 3, ayat 19, 3, enggak? 3, 3, 4. Oh, 1 Yohanes 3 ayat 4. Betul. Ayat 4. Ntar dulu ya, Pak. 1 Yohanes 3 ayat 4. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Amin. Baik, terima kasih Bu Demikian. Hotinda. Iya, Cukup, terima sama-sama, kasih. Pak. Ya. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah. Sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Jadi pelanggaran hukum Allah ya, dosa itu ya. Jadi ketika manusia jatuh ke dalam dosa dan Lucifer jatuh ke dalam dosa, kedua-duanya pada saat itu belum ada hukum Allah. Betulkah demikian? Secara tertulis belum ya, belum ada konstitusinya, belum ada aturan-aturannya. Secara tersirat demikian. Namun yang dibilang hukum Allah itu bukanlah hukum tertulis ya. Hukum tertulis saja. Hukum Allah pun disebutkan bahwa ketika Allah menetapkan satu hikmat, Allah menetapkan satu landasan pikiran. Ia
menetapkan satu keputusan yang jelas, ya. Bagaimana ternyata, ya, manusia maupun malaikat yang diciptakan elok oleh Tuhan sekalipun sanggup untuk keluar jalur dari hukum Allah ini. Pertanyaan saya, kalau Lucifer melanggar hukum Allah, apa yang kemudian ia langgar? Ya, kemarin kita udah bahas ini. Mari kita lihat apa yang ada yang bisa bantu jawab, apa yang ia langgar? Hukum Allah mana yang ia langgar? Siapa yang bisa jawab? Hukum, hik- Ya, gimana hukum Pak? hikmat. Hukum hikmah. Tepuk tangan buat Pak Jeff. Oke, mari kita lihat ya. Meskipun minggu yang lalu saya nggak ngomong soal hukum hikmat, tapi rupanya kita masuk ke situ juga sebetulnya ya. Hukum hikmat. Mari kita lihat yang dimaksud Pak Jeff. Hukum hikmat itu seperti apa? Boleh Pak Jeff tolong perdalam? Selamat sore, Shalom Ibu Ana. Selamat bergabung. Shalom, Pak. Shalom. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru juga. Sehat selalu dan sukses selalu buat Ibu. Keluarga. Amin. Berkati. Oke, Pak Jeff bisa tolong diperjelas hukum hikmat yang dilanggar oleh Lucifer itu hukum hikmat yang seperti apa? Eh, Setahu saya mungkin belum secara terperinci ya, tapi yang saya menjejaki bahwa memang sebelum kejatuhannya itu kan hikmat hikmat itu sudah ada dan dia kan bersama-sama dengan Allah ketika Allah menciptakan segala sesuatu dia pun juga ada. Jadi dia itu seperti suatu hukum yang mengawal gitu loh sebelum ada hukum-hukum yang lain gitu. Jadi ketika iblis dia jatuh ya memang dia melanggar hukum itu. Itu yang secara umum saya tahu seperti itu. Oke, terima kasih Pak Jeff. Tuh, tepuk tangan. Ya, meskipun minggu yang lalu saya ngebahas soal hikmat, tapi kita akan masuk ke dalam ruang lingkup seperti itu. Oke, bahwa benar yang Lucifer langgar itu adalah hukum tentang pelanggaran terhadap hikmat Allah. Nah, hikmat Allah itu apa? Gitu ya. Hikmat Allah yang telah ditetapkan oleh Allah sendiri. Pertanyaan saya, apakah ciptaannya semuanya tahu hikmat Allah itu? Selamat sore, salam buat Ibu Mundi. Apakah Lucifer tahu tentang hikmat Allah itu maka kemudian dia langgar? Oke, kalau minggu yang lampau yang kita bahas, ia mempunyai keinginan. Oke, mari kita lihat ayatnya. Ya, apa bahan tulisannya di bukunya kita melihat bahwa dalam Yesaya 14 tersirat di situ bahwa ia ingin, dia berkeinginan, ya. Mari kita lihat ini. Yesaya 14 ayat 12-15. Aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan, jauh di sebelah utara, aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Ya, ini ayatnya di situ ada. Ini belum dimunculin ya. Sebentar, saya liatin dulu. Oke nih. Yesaya 14 ayat 12-15. Aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan, jauh di sebelah utara, aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Kalau minggu yang lampau, kita punya satu, eh, apa namanya, satu pembelajaran begini. Lucifer hendak naik ke langit. Mau ngapain? Lucifer hendak mendirikan tahta. Untuk apa? Mengatasi bintang-bintang Allah. Jadi dia hendak ingin menonjol di antara semua tahta-tahta ciptaan Tuhan. Oke, gitu ya. Dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan. Jauh di sebelah utara, aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan. Sampai dengan ia hendak menyamai yang maha tinggi. Ia hendak menyamai creator, the creator. Ciptaan sang creator,
ingin menyamai sang creator itu sendiri. Nah, rupanya ini yang tidak diperkenankan bagi ciptaan untuk menyamai yang maha tinggi. Oke, mengapa nggak diperkenankan? Siapa yang tahu? Kalau disambungin sama tadi sama Pak Jeff, kan melanggar hikmat. Nah, baik, mari kita lihat. Hikmat itu sendiri ada dalam Amsal 8. Nah, teman-teman nanti bisa menangkap ya. Ini sebetulnya ada aturan seperti apa yang lebih dari hikmat itu sendiri. Yang kalau kita mengikutinya, kita bisa benar-benar mengetahui kita itu bersama-sama dengan Allah. Mari kita lihat. Oke. Selamat sore buat Budina Shalom. Jadi kan yang udah ya? Udah masuk ya? Keluar lagi. Oke, dalam Amsal 8. Amsal 8 ayat Nah, Amsal 8 ayat 1. Bukankah hikmat berseru-seru dan kepandaian memperdagangkan suaranya? Di atas tempat-tempat yang tinggi di tepi jalan, di persimpangan jalan-jalan, di sanalah ia berdiri. Di samping pintu-pintu gerbang, di depan kota pada jalan masuk, ia berseru dengan nyaring. Hai para pria, kepadamulah aku berseru, kepada anak manusia, kutujukan suaraku. Hai orang yang tidak berpengalaman, tuntutlah kecerdasan. Hai orang bebal, mengertilah dalam hatimu. Dengarlah, karena aku akan mengatakan perkara-perkara yang dalam dan akan membuka bibirku tentang perkara-perkara yang tepat. Karena lidahku mengatakan kebenaran dan kefasikan adalah kekejian bagi bibirku. Segala perkataan mulutku adalah adil, tidak ada yang berbelit-belit atau serong. Semuanya itu jelas bagi yang cerdas, lurus bagi yang berpengetahuan. Terimalah didikanku lebih daripada perak dan pengetahuan lebih daripada emas pilihan. Karena hikmat lebih berharga daripada permata, apapun yang diinginkan orang tidak dapat menyamainya. Sampai di situ dulu. Ternyata ini adalah pengenalan hikmat dari roh hikmat itu sendiri kepada setiap ciptaan Tuhan. Sebetulnya ciptaan Tuhan, ya, bukan hanya kepada manusia. Mengapa saya mau bilang ini juga kepada seluruh ciptaan Tuhan? Bukan hanya kepada manusia. Bukankah ada ayatnya ini di atas? Hai orang yang tak berpengalaman. Ini kan orang, bukan ciptaan yang lain, bukan? Hai para pria, ke ayat keempat. Hai para pria, kepadamulah aku berseru, kepada anak-anak manusia, kutujukan suaraku. Baik, ini hikmat yang ditujukan kepada siapa? Di awalnya kepada manusia. Namun ini sebetulnya juga kepada ciptaan Tuhan yang lain. Mari kita lihat berikutnya. 12. Aku hikmat tinggal bersama-sama dengan kecerdasan, dan aku mendapat pengetahuan dan kebijaksanaan. Takut akan Tuhan, ya, ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Padaku ada nasihat dan pertimbangan. Akulah pengertian, padakulah kekuatan. Karena aku para raja memerintah, dan para pembesar menetapkan keadilan. Karena aku para pembesar berkuasa, juga para bangsawan dan semua hakim di bumi. Aku mengasihi orang yang mengasihi aku, dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan aku. Kekayaan dan kehormatan ada padaku, juga harta yang tetap dan keadilan. Buahku lebih berharga daripada emas, bahkan daripada emas tua. Hasilku lebih baik lebih daripada perak pilihan. Aku berjalan pada jalan kebenaran di tengah-tengah jalan keadilan, supaya kuwariskan harta kepada yang mengasihi aku, dan kuisi penuh perbendaharaan mereka. Pak, kalau kita baca sampai dengan 21 ini, Pak, bukankah ini hanya untuk manusia saja? Masih betul? Iya, betul, serius, benar. Namun, 22, lihat ini, konteksnya. Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya.
sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Sudah pada zaman purbakala aku dibentuk pada mula pertama sebelum bumi ada. Sebelum air samudera raya ada, aku telah lahir. Sebelum ada sumber-sumber yang syarat dengan air. Sebelum gunung-gunung tertanam dan lebih dulu daripada bukit-bukit aku telah lahir. Sebelum ia membuat bumi dengan padang-padangnya atau debu dataran yang pertama. Ketika ia mempersiapkan langit. Di Kejadian 1 ayat 2 sampai dengan kejadian 1 habis. Itu ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi. Di antaranya di Amsal 8 ini menuliskan dengan jelas. Ketika ia mempersiapkan langit, aku di sana. Ketika ia menggaris kaki langit pada permukaan air samudera raya. Ketika ia menetapkan awan-awan di atas dan mata air samudera raya meluap dengan deras. Ketika ia menentukan batas kepada laut supaya air jangan melanggar titahnya, dan ketika ia menetapkan dasar-dasar bumi, aku ada sertanya sebagai anak kesayangan. Nah, ini yang menjadi dasar. Sejak awalnya, hikmat itu adalah landasan penciptaan. Tapi, mengapa ini kemudian dibahas ini untuk seluruh ciptaan? Hikmat ini diberikan untuk seluruh ciptaan sebagai landasan awal hukum Allah. Kita lihat tadi, sampai dengan saya baca tadi, itu semua diberikan untuk manusia. Petunjuk, nasihat, pengertian, hikmat, semuanya. Itu untuk manusia. Bagaimana memerintah, mengelola segala macam yang ada di bumi. Bahkan hikmat itu lebih dari kekayaan, lebih dari emas permata, emas yang tua, lebih kaya dari itu semua. Sifatnya dan nilainya. Lalu hubungannya dengan Lucifer, melanggar hikmat, dari mana dan kemana asalnya? Nah, teman-teman, ini kuncinya, ya teman-teman. Jadi ketika Tuhan menciptakan segala sesuatu, oke, menciptakan ciptaannya, tidak ada ciptaan sebelum manusia ada, tidak ada ciptaan yang benar-benar Tuhan menjadikan mereka semua serupa dan segambar dengan Allah. Hanya kepada manusia. Baru manusia digambarkan serupa dan segambar dengan Allah. Atau saya mau bilang, manusia pada awal sebelum jatuh ke dalam dosa, pada awalnya manusia itu adalah Allah. Sebagai penguasa di bumi. Oke, jelas ya? Nah, selamat sore juga buat Ibu Elsi, selamat sore, Shalom. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru Pak Doni, Selamat tahun baru. Bapak Ibu semua. Selamat tahun baru buat Bu Muni juga. Selamat sore, selamat shalom. Shalom. Oke. Nah, teman-teman, kalau kemudian semua ciptaan ini, ya, mengerti betul bagaimana kemudian manusia ditempatkan begitu indah dalam hadapan Allah, di hadapan Allah. Manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Baru pada masa manusia diciptakan itu, ada ciptaan yang serupa dan segambar dengan Allah. Sebelumnya belum. Jadi malaikat-malaikat Tuhan, meskipun tampaknya ya itu luar biasa, punya kekuatan yang luar biasa, punya urapan yang luar biasa, punya satu fisik yang luar biasa. Fisik, saya mau bilang bahwa mereka adalah pelayan-pelayan Tuhan secara roh, ya. Tapi mereka tidak digambarkan serupa dan segambar dengan Allah, karena mereka adalah pelayan. Namun pada awalnya manusia itu adalah diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Ketika Lucifer ingin naik mengatasi bintang-bintang dan ingin menyamai tahtanya Allah, itu yang ia langgar. Ia melanggar bagaimana batas itu ia terobos. Tidak ada satupun manusia, bukan manusia, tidak ada satupun creation, ciptaan Tuhan, makhluk Tuhan, yang kemudian setelah diciptakan, mereka punya pikiran seperti itu. Oke, punya pikiran seperti itu. Ingin segambar, serupa, setara, setaraf, sederajat dengan Allah. Lucifer melanggarnya.
Tapi kok bisa nempel dalam pikirannya? Kok bisa? Bisa. Mengapa bisa? Apakah yang lain bisa melakukannya? Mungkin. Tapi teman-teman, ada nggak orang yang ciptain pertama kali roket ke bulan? Ada. Kok bisa terpikir orang bisa menciptakan roket ke bulan? Kok bisa terpikir kemudian ada orang yang membunuh dengan satu partikel elemen yang sangat kecil namun bisa tercipta bom atom dan bisa menghancurkan satu negara? Kok bisa kepikir? Nah, di balik semua apa yang telah Tuhan ciptakan, Tuhan menciptakan juga dalam diri ciptaannya, yaitu jiwa. Jiwa ini benar-benar entitas makhluk hidup ciptaan Tuhan. Definisi dirinya ada dalam jiwanya. Mungkin malaikat-malaikat Tuhan mempunyai keinginan-keinginan tertentu selain melayani Tuhan. Namun baru Lucifer pertama kalilah yang ingin menyamai tahta Allah. Dan ini pelanggaran yang sangat hebat hingga membuat Lucifer terlempar keluar dari sorga dan jatuh ke dunia orang mati alias ke bumi. Teman-teman, jadi kalau tadi Pak Jeff bilang bahwa pelanggaran Lucifer itu pelanggaran kepada hikmat Tuhan, yaitu hikmat yang mana? Bahwa seluruh ciptaan manusia, ciptaan Tuhan, bukan sebelum manusia ya, seluruh ciptaan Tuhan itu memang benar-benar tidak ada yang diciptakan segambar serupa dengan Allah. Dan Lucifer mau ke arah sana, serupa dengan Allah, setara dengan Allah, mengatasi seluruh apa yang ada di muka bumi dan menyamai Allah. Oke? Pertanyaan saya yang kedua, mengapa kemudian manusia setelah digambarkan oleh Alkitab dicatat dengan jelas bahwa manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Bahwa kalau tadi saya bilang bahwa manusia itu adalah Allah pada awalnya. Mengapa kok bisa demikian? Karena itu adalah kerinduannya Allah. Karena itu adalah destinasi manusia diciptakan serupa segambar dengan Allah.